Sobat pariwisata, saat ini saya berada di Desa Gudang Kahuripan. Kita eksplor lebih lanjut terkait Desa Gudang Kahuripan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Kembali lagi dengan saya Heri Partomo, Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, yang mencoba mengeksplor suatu tempat atau daerah di mana letaknya berada di posisi perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Desa Gudang Kahuripan. Desa Gudang Kahuripan dulunya hanya merupakan desa perlintasan dari arah Kota Bandung menuju kawasan wisata Tangkuban Parahu. Desa Gudang Kahuripan ini selain memiliki potensi pariwisata juga memiliki beberapa potensi budaya dan seni. Di sini juga terdapat salah satu makam, situs makam yang salah satu pahlawan nasional, yaitu makam pahlawan atau Iskandar Dinata, atau lebih dikenal dengan makam Sijalak Harupat. Potensi seni yang ada di sini yaitu ada upacara adat Ngalokacai ya, Pak Kades. Kemudian calung, reog, jaipongan, dan pencak silat. Baik sobat pariwisata, pada kesempatan ini sudah hadir Pak Kepala Desa Gudang Kahuripan yang akan kita coba gali potensi-potensi apa saja yang sebetulnya, atau kita gali juga terkait sejarah Desa Gudang Kahuripan. Begini Pak Kades, sebetulnya kan Desa Gudang Kahuripan ini dulunya bisa dibilang hanya desa perlintasan, tapi sekarang menjadi salah satu desa favorit tempat objek wisata yang ada di Kecamatan Lembang ini. Bagaimana Pak Kades bisa menarik investor atau mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa Gudang Kahuripan ini? Terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan, memang pemerintah desa pada dasarnya sangat welcome terhadap para investor dan pengembang usaha untuk bisa mengembangkan usahanya di wilayah Desa Gudang Kahuripan. Kami sangat mendukung, tetapi pada dasarnya ada dua hal yang harus mereka patuhi. Yang pertama, mengikuti aturan yang baku yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yang ini tentang aturan pembangunan dan yang lainnya. Yang kedua, mereka harus tetap mengikuti aturan adat istiadat yang ada di Desa Gudang Kahuripan. Jadi tetap ya, meskipun mereka ingin berinvestasi, tawaran yang utamanya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, ya, baik dari pemerintah maupun dengan adat istiadat setempat. Kemudian dari pemerintah desa sendiri, potensinya sebetulnya ada apa saja sih di Desa Gudang Kahuripan ini? Apakah punya lahan yang luas, atau misalnya punya alam yang cukup bagus, atau mungkin punya tanah adat desa yang bisa dikelola lebih baik oleh investor maupun oleh pemerintah? Apa saja itu Pak Kades yang ada di sini? Tentunya di Gudang Kahuripan memang sebelum berdiri objek wisata, banyak sekali lahan-lahan tidur yang memang dimiliki oleh beberapa pemilik tanah. Kemudian karena memang wilayahnya memang luas, juga memang potensi purenya ke alamnya itu memang bagus gitu, sehingga para investor tertarik di Gudang Kahuripan. Kalau konsep sih mereka dengan membahas sendiri konsep untuk lokasi wisata, pengembangan wisatanya. Jadi pada intinya Pak pemerintah desa mungkin dengan potensi alam yang ada menjual siapa saja boleh masuk ke Desa Gudang Kahuripan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini dianggap lahan tidur, yang tentu saja hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja sebetulnya. Tidak harus oleh pemerintah desa, tapi berkat koordinasi pemerintah desa, Desa Gudang Kahuripan bisa lebih maju sampai dengan saat ini. Sampai saat ini Pak Kades, ada beberapa objek wisata sih yang di Desa Gudang Kahuripan yang bisa dianggap favorit oleh masyarakat, khususnya wisatawan yang berada dari luar Bandung ini? Untuk lokasi wisata sekarang yang lagi ngetren, pertama Pound House, yang kedua adalah Great Asia Afrika, gitu kan. Ini Great Asia Afrika ini yang baru memang dibangun oleh owner yang sama dengan
bukan farmhouse tapi memang lebih menjanjikan dengan banyaknya tempat-tempat yang memang menurut baru, ini baru gitu kan, karena dengan memakai konsep Asia Afrika gitu, sehingga pengunjung ini kadang datang dari luar pulau juga, Pulau Jawa juga datang berkunjung ke Asia Afrika gitu. Dari banyaknya tempat wisata yang sekarang ada di Desa Gudang Kahuripan, dampak buat masyarakatnya apa sih Pak Kades? Ya, dengan keberadaan lokasi wisata ini minimal masyarakat sekitar itu dapat terimbas. Contohnya salah satu saja, misalnya dengan adanya kelebihan lahan parkir kan tidak muat masyarakat bisa memberdayakan lahan parkir. Yang kedua, para pedagang UKM kan sekitar jalan mereka bisa mengais keuntungan dengan adanya lokasi wisata. Lebih meningkat ya. Iya betul Pak. Dalam pelaksanaannya kan biasanya untuk pengembangan suatu tempat gitu ya, baik itu wisata maupun yang lainnya, tentu saja kan banyak ya kendala-kendala. Salah satunya penolakan dari masyarakat atau bahkan mungkin gangguan dari organisasi tertentu sehingga kadang-kadang pelaksanaannya agak terhambat. Selama ini trik-trik apa saja sih yang dilaksanakan oleh pemerintah desa khususnya Pak Kades dalam mengendalikan penolakan-penolakan terhadap rencana pengembangan khususnya untuk pengembangan pariwisata ini seperti apa? Tentunya begini Pak Kades, kami tidak menutup investor itu bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi begitu mereka mau membuat rekomendasi, jadi pemerintah desa tidak memfasilitasi gitu. Jadi mereka disambungkan dengan pengurus yang ada di tingkat RW dan mengundang para masyarakat dan tokoh. Nanti si pengusaha ini menyampaikan maksud dan tujuan dengan diajarkan pembangunan dari sana. Jadi tidak sulit buat kami itu. Kami hanya menjebatani sehingga ada keterbukaan di satu sisi, tidak ada yang ditutup-tutup oleh pemerintah desa, dan kami tidak pernah memfasilitasi. Silakan berhubungan dengan masyarakat yang menyangkut tentang izin rekomendasi tetangga, itu yang utama itu. Jadi bukan tidak memfasilitasi Pak Kades, mungkin begini ya, kalaupun ada investor yang akan masuk ke Gudang Kahuripan, desa hanya memfasilitasi, mengkomunikasikan antara investor dengan masyarakat setempat, baik itu di masyarakat maupun golongan, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat setempat dengan rencana pengembangan investor. Dan itu juga tentu saja itu di bawah pengawasan pemerintah desa, karena kan biar bagaimanapun pemerintah desa bertanggung jawab atas pengembangan yang terjadi maupun perkembangan perekonomian di masyarakat. Dan alhamdulillah dengan banyaknya tempat-tempat wisata yang ada di Desa Gudang Kahuripan ini bisa mengembangkan perekonomian yang ada di masyarakat desa. Kemudian sebelum menjadi tentu saja ya, di objek wisata ini banyak masyarakat yang kerja dari Desa Gudang Kahuripan. Mereka sebenarnya sebelumnya bekerjanya sebagai apa sih Pak Kades? Ya, awal-awal sebelum adanya lokasi wisata Gudang Kahuripan ini kan bermacam ragam. Ada yang memang kerja di bangunan gitu kan, ada yang memang kerja di luar daerah, ada juga yang bercocok tanam gitu, yang berdagang gitu, heterogen gitu masalah Gudang Kahuripan. Kemudian yang adanya lokasi wisata ini, daripada mereka cenderung jauh melakukan kegiatan usaha di luar, lebih baik memanfaatkan yang ada di wilayah sendiri. Jadi dengan adanya objek wisata ini, setidaknya warga masyarakat desa juga bisa lebih mengembangkan dirinya di lokasi desa. Tidak harus jauh-jauh ya, mencari mata pencaharian keluar dari Desa Gudang Kahuripan, bisa mengembangkan di desanya. Bahkan mungkin dari hasil mereka bekerja selama di objek wisata, kalaupun nanti ada masyarakat yang ingin mengembangkan ide-ide mereka, bisa dikembangkan melalui ekonomi kreatif yang hasilnya nanti menambah juga penghasilan atau meningkatkan perekonomian masyarakat yang bisa misalnya dijual di tempat objek wisata tersebut ya Pak Kades ya. Betul Pak. Ya, itu memang alhamdulillah ini menjadi suatu kisah inspiratif dari Desa Gudang Kahuripan, sehingga Desa Gudang Kahuripan bisa lebih maju dari desa-desa yang lainnya. Dan hal ini tentu saja ada suka dukanya Pak Kades. Bagaimana betul. Selama menjabat kepala desa yang bisa dibilang Pak Kades ini sudah hampir 3 periode ya. Betul. Suka dukanya selama mengelola pemerintahan di Desa Gudang Kahuripan, terutama mungkin terkait dengan para investor, kemudian beberapa golongan masyarakat yang kadang-kadang juga aneh. Suka dukanya sebagai kepala desa selama ini, yang paling suka naon Pak Kades? Ya, dinamika dalam kita melaksanakan sebuah tanggung jawab
yang penting didasar dengan lillahi ta'ala. Jadi adapun proses permasalahan itu kita buat enjoy saja Pak gitu. Jadi jangan dibuat mumet lah. Segala sesuatunya kalau memang ada perselisihan ya kita sambungkan dengan silaturahim. Betul. Mencari win-win solution agar memang dengan silaturahim ini bermusyawarah ini nantinya akan menimbulkan sesuatu hal nilai yang baik. Itu saja konsepnya Pak. Gitu. Jadi semuanya dibuat enjoy, dibuat ya intinya kita kan bekerja dengan ikhlas ya Pak Kades ya. Apapun itu yang terjadi mungkin itu dinamika. Ya, bisa diselesaikan dengan baik, itu merupakan suatu keberhasilan dari pemerintah desa. Alhamdulillah. Kalaupun tidak, bisa dicari solusi yang terbaik untuk semuanya. Dan dari itu semua kadang-kadang kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Bagaimana kita mensyukuri hidup, mensyukuri apa yang sudah kita terima. Kemudian sekarang itu kan dalam kondisi COVID-19 di mana-mana Pak Kades. Betul. Tentu kondisi COVID ini juga berdampak, apalagi selama tahun 2020 ini bisa dibilang objek wisata tutup total. Betul sekali Pak. Tentu saja ini juga berdampak kepada warga setempat atau warga masyarakat Desa Gudang Kahuripan yang selama ini bekerja di tempat objek-objek wisata yang selama ini dibuka. Jadi pengaruhnya kayak saya rasa cukup besar ya. Tapi seberapa besar sih pengaruhnya sebetulnya untuk pemerintahan desa? Apakah juga pemerintahan desa juga ikut terhambat atau seperti apa? Awal datangnya COVID itu dari 2020 ya. Mungkin dengan sekarang itu sudah hampir 2 tahun gitu kan. Tapi ya yang utama pada saat diliburkannya tempat wisata dan hotel-hotel juga kegiatan usaha lainnya, pemerintah desa selalu menghimbau kepada warga masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan juga selalu berikhtiar lah. Jadi bagaimana dengan adanya mungkin lockdown atau PSBB mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk kehidupannya itu kalau bisa lah di lingkungannya sendiri. Dan tentunya pemerintah desa juga kan ada beberapa bantuan yang memang disalurkan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ya kita kan alokasikan gitu kan. Pada saat itu kita alokasikan sesuai dengan CPC yang sudah keluar, kita sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga mereka selalu dipahami, diberikan pemahaman gitu dengan konsepnya harus banyak bersyukur dan bertawakal dengan ini. Mudah-mudahan dengan adanya COVID ini menjadi nilai positif buat masyarakat. Yang utama mungkin lebih meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah. Yang kedua ya tetap menjalin silaturahim antara sesama. Itu mungkin Pak Kadis yang kita lakukan, dan himbauan-himbauan kepada masyarakat pun ya pemerintah desa, karena kita juga dialokasikan bantuan untuk masyarakat terdampak COVID ini ada dari dana desa, ya kita sampaikan kepada masyarakat yang terdampak. Seperti itu. Jadi sebetulnya dengan adanya COVID-19 ini kita harus ambil hikmahnya ya Pak Kades ya. Apapun itu ya itu kita coba jalani dan kita syukuri yang nikmat yang sudah diberikan. Terakhir Pak Kades, dalam pengelolaan di sini juga kan di Desa Gudang Kahuripan ini ada lapangan sinapel. Nih lapangan sinapel ini yang sudah saya lihat sudah ditata dengan baik. Pengelolaannya itu apakah oleh pemerintah desa atau oleh siapa ini? Bagaimana kemudian seperti apa nanti rencana pengembangan selain lapang sinapel ini? Apalagi nanti pengembangan yang akan inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait untuk pengembangan perekonomian masyarakat? Tentunya kami selalu berinovasi bagaimana meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, salah satunya memang potensi lapang bola sinapel ini yang dimiliki oleh pemerintah Desa Gudang Kahuripan gitu. Setelah kami memang menata yang dialokasikan dari dana desa dengan konsep tidak hanya untuk olahraga saja, tapi menjadikan tempat edukasi Pak Kadis, sehingga setelah jadi dibangun lapangan sepak bola sinapel ini, baik sarana dan prasarananya kita serahkan kepada badan usaha milik desa. Jadi untuk pengelolaannya kepada BUMDes gitu. Sehingga dari tadinya memang awal pembukaan mungkin para pedagang itu hanya mungkin bisa dihitung jari, tapi semakin hari semakin kunjungan itu tidak hanya orang Gudang Kahuripan saja, sehingga Ketua BUMDes ini menata dengan manajemennya sehingga bagaimana daya tarik pengunjung bisa datang ke lapang bola sinapel ini. Jadi alhamdulillah ya Pak Kades, dengan potensi yang ada setidaknya
di Desa Gudang Kahuripan juga ini bisa menghidupi badan usaha milik desa, BUMDes. Tadi Pak Kades bercerita tentang BUMDes ya? Ya, Di sini salah satu produknya ini pengembangan usaha dari BUMDes nih. Akan saya coba nih. Coba. Alhamdulillah, segar. Ada siomay Dimsum. Gudang Siomay Lembang Bang. yang dikelola juga oleh BUMDes. Terkait rencana pengembangan badan usaha milik desa ini secara komprehensif nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua BUMDesnya. Saya rasa cukup untuk kesempatan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Kalau untuk pengolahan BUMDes di Desa Gudang Kahuripan, pada dasarnya kita tetap mengikuti arahan daripada Kepala Desa Gudang Kahuripan, dimulai dari sistem kerja sampai juga teknis kerjanya. Sampai sekarang ini kita baru mengelola beberapa jenis unit usaha saja. Di antaranya usaha mingguan yang kita namakan dengan Sinapel Sunday, yang mana Sinapel Sunday ini menampilkan UMKM yang ada di Desa Gudang Kahuripan, dan juga ada beberapa UMKM yang kami bina untuk turut mendukung daripada eksistensi BUMDes Kahuripan Jaya ini atau BUMDes yang berada di Desa Gudang Kahuripan. Nah, terus juga selain daripada pemberdayaan UMKM, kita juga mengelola sarana olahraga berupa lapangan bola yang kita sebut lapangan bola Sinapel, yang mana lapangan bola Sinapel ini diperuntukkan untuk SSB salah satunya, agar kita bisa memfasilitasi dan mendukung generasi-generasi yang cinta bola pada khususnya. Juga tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan olahraga lainnya seperti bola tangan, juga lari, terus juga ada olahraga lainnya yang bisa memanfaatkan sarana dan prasarana di lapangan bola Sinapel ini. Dan kemudian terkait sistem daripada perawatannya, juga kami sampai saat ini masih menggunakan aktivis Karang Taruna, aktivis Karang Taruna yang kami berdayakan sesuai dengan keahliannya, seperti halnya untuk perawatan lapang, seperti membabat lumpur, terus juga pengecatan area lapang, itu diserahkan pada Karang Taruna yang memang mempunyai khusus keahlian khusus di bidang ini. Kalau UMKM yang berada di bawah binaan BUMDes itu ada 4 UMKM, yang mana 4 UMKM itu terdiri dari beberapa jenis usaha. Yang pertama ada usaha kuliner, usaha kuliner juga kerajinan tangan. Untuk usaha kuliner itu sendiri ada dimsum, ada jenis dimsum. Juga selain dimsum juga di situ mengolah jenis makanan-makanan yang berjenis siomay. Gitu. Terus juga ada dikarenakan di Gudang Kahuripan ini pernah ada sejarah susu sapi ya, susu sapi. Kita juga coba membina UMKM mengelola aneka makanan dan minuman yang berbahan baku susu murni gitu. Dan di sini juga kita menampilkan sampel, tadi ada pakar susu murni, karena kita melihat pernah ada sejarah di Gudang Kahuripan ini sebagai peternak sapi. Kalau untuk pendapatan sendiri kita belum terlalu besar, karena memang baru beberapa unit usaha yang bisa kelola seperti yang tadi saya sampaikan. Namun belakangan ini ya bisa dikatakan omset kita
dalam 1 bulan itu bisa sampai 7 sampai 10 juta. Misalnya 7 sampai 10 juta. Kemudian kita bagi melalui SHU, sisa hasil usaha. Itu ada untuk PAD sendiri, terus juga untuk honor pengurus atau honor karyawan, juga untuk perawatan, ATK dan lain sebagainya. Kalau untuk pengembangannya kami bersama tim mempunyai satu misi yaitu ingin menjadikan lapangan Sinapel ini sebagai destinasi wisata yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Desa Gudang Kahuripan. Pada khususnya kami juga ingin membuka di sini playground untuk anak-anak, terus juga fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh manula, dan juga fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat Desa Gudang Kahuripan, pada khususnya umumnya Kecamatan Lembang.